pagi guys, kita sudah dijemput sekarang di dalam bis mau menuju ke one day trip. Ini kita sudah tiba di pelabuhan setelah tadi dijemput naik bis. Kita lagi pemeriksaan terakhir dengan tour guide-nya yang baju hitam. Ini kita sudah mulai masuk melalui pemeriksaan tiket tuh. Sekarang kita menunggu lagi di ruang tunggu bersama rombongan. Tadi ada kurang lebih 12 orang. Sekarang kita lagi antri buat masuk ke botnya. Kita sudah melewati pemeriksaan dan ini akan masuk ke dalam bot. Botnya muat kurang lebih 28 orang. Kita lihat, ini bot-botnya. Kita sudah mau naik ke speedboatnya. Kita sudah berada di dalam botnya. Duduk paling belakang aja supaya gelombangnya tidak terlalu terasa ya. Suasana di dalamnya muat kurang lebih 28 orang. Total step 815 until the top. You can go to the top slowly because this is the first destination. We still have 5 destination more. Yeah. And then in Badar Island we have 6 posts until the top. So when you have a question about Komodo, you can prepare from now. You will not ask payment anymore. All open to Komodo. So we go on the way to the fourth destination today from Saka, just 5 minutes. So when you take the masker with a life jacket, please breathe until the last destination today. Kita berangkat menuju destinasi pertama yaitu Badar Island. Untuk one day trip kali ini kami menggunakan jasa Wak Jontur dengan biaya Rp1.350.000 per orang dan destinasi wisata yang akan dituju ada 6 spot. Fasilitas yang disediakan yaitu speedboat, tour guide, makanan dan minuman, dan juga dokumentasi di luar dari tiket masuk Taman Nasional Komodo. Akhirnya sampai di Pulau Badar. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya kami tiba di destinasi pertama yaitu Pulau Padar. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai di Pulau Padar. Kita mau mendaki 816 anak tangga. Sebelum mulai mendaki, kami di briefing singkat tapi penting. Isi briefingnya yaitu mengenai jalur pendakian, cuaca dan kondisi fisik, keselamatan, etika saat mendaki seperti tidak membuang sampah sekecil apapun, dan juga estimasi waktu pendakian. Oh iya, for your information guys, untuk masuk ke sini biayanya tidak ditanggung oleh jasa trip. Jadi kita harus bayar sendiri per orangnya Rp250.000, sudah include untuk ke Pulau Komodo, Pink Beach, dan destinasi lainnya. Nah, di sini juga ada rusa atau kijang. Katanya sih lucu nih guys. Kita coba lihat lebih dekat. Kita mulai mendaki guys.
Kita tiba di pos 1. Kita lanjut ke pos selanjutnya. Mendaki Pulau Padar adalah pengalaman yang campur aduk antara takjub, capek, panas, dan bahagia. Semuanya dalam satu jalur pendakian singkat. Ini dia, kita sampai ke pos 2. Kita sekarang berada di pos 2. Kita naik ke atas sana guys, ujungnya sana. Wah, seru nih. Matahari terasa menyengat, napas mulai berat, kaki terasa tertarik ke belakang. Tapi setiap beberapa langkah, pemandangan di belakang semakin indah. Laut biru gradasi Tosca, perahu-perahu kecil seperti titik putih di permukaan air. Kita sampai di pos 3. Capek. Capek. Lumayan capek ya. Iya. Ditambah kita puasa. Kita lanjut ke pos berikutnya, yaitu pos 4. Kaca Dedek sepertinya sudah lumayan berkeringat. Pemandangannya semakin ke atas semakin bagus. Luar biasa. Capek, tapi pemandangannya indah banget. Jadi capeknya nggak terlalu terasa. Kita gas terus sampai ke puncak terakhir. Ini kami bertiga masih mendaki. Lumayan kena angin. Lumayan capek, guys. Sampai ke pos 5. Ini view-nya di pos 5. Mister, this boy is alone here. You almost fall before them. I don't know. Hey bro, ranger. Sekarang kita melanjutkan lagi ke pos terakhir. Tadi ada undakan tangganya, sekarang sudah tidak ada. Di langsung berbatu. Akhirnya kita tiba di pos 6. Pos terakhir atau pos tertinggi yang ada di Padar Island. Akhirnya kita tiba di pos 6, tempat tertinggi. Ini dia view Dari puncak yang ada terlihat dari 3 teluk pos melengkung 6. sempurna dengan warna Wow, pasir yang very berbeda-beda. beautiful. Perbukitan bergelombang Amazing. seperti lukisan raksasa, laut tenang, angin berdesir, dan suasana hening yang damai. Banyak orang terdiam beberapa saat hanya memandang tanpa bicara. Rasanya seperti berdiri di atas dunia kecil yang sangat indah. Kita sudah banyak berfoto-foto dan sekarang waktunya kita buat turun lagi. Sekarang kita turun menuju ke speedboat lagi. Turun kembali terasa lebih ringan, tapi kaki mulai gemetar karena tegang saat naik. Debu menempel di sepatu, wajah memerah karena matahari, tapi hati terasa sangat puas. Mendaki Pulau Padar bukan tentang jarak yang jauh, melainkan tentang pemandangan luar biasa yang membuat setiap langkah terasa sangat berarti.
Kita sudah ada di dalam boat lagi, siap-siap untuk menuju ke destinasi berikutnya, pantai yang berwarna pink, Pink Beach. Mau tahu keseruannya? Ikuti terus di channel Adi Lesti. Kita OTW ke Pink Beach. Guys, kita sudah ada di Pink Beach. Pink Beach adalah pantai unik yang berada di kawasan Taman Nasional Komodo, yang pasirnya berwarna merah muda dikarenakan campuran pasir putih dan serpihan karang merah dari organisme laut foraminifera. Pasirnya warna pink guys, nih lihat. Woi. Guys, ayo kita explore ada apa aja di Pink Beach ini. Nyusuri tepi pantai Pink. Tapi di sini juga harus hati-hati ya, soalnya terdapat banyak terumbu karang yang tajam. Jadi kaki bisa luka. Nah, jadi sini ramai pengunjung berfoto-foto satu keluarga bersama teman-teman dan sahabat. Nah, pemandangannya jangan ditanya lagi, luar biasa, masya Allah banget. Wah, bersyukur banget pokoknya diberi kesempatan untuk datang ke Labuan Bajo ini. Walaupun panas, tapi dengan view yang seindah ini nggak kerasa sih panasnya. Mungkin pulang-pulang udah gosong. Nah, ini banyak speedboat juga dari trip-trip lain. Kita di sini diberi waktu 30 sampai 45 menit. Jadi kita harus memanfaatkan waktu itu dengan semaksimal mungkin. Nah, ini jenis terumbu karang yang berwarna merah ke pink. Ini yang mengakibatkan pantai ini menjadi berwarna pink dan dikenal dengan nama Pink Beach. Sudah hampir 45 menit kita di sini. Kita mau balik ke speedboat kita. Kalau enggak nanti kita ditinggal. Sebelumnya kita kumpul di warung Nomor 11. nomor 11. Kalau mau beli kelapa bisa. Kalau beli jajan. Dede mau beli jajan? Ya. Nah, ini kita di warung nomor 11 ya, Cah ya. Iya, betul. Kita lagi istirahat di sini menunggu. Lumayan terik. Ini ada Dede Pasa juga. Ini rombongan kami tadi, rombongan nama botnya apa tadi? Makara. Makara, rombongan Makara ini di sini. Nanti dipanggil. Sekarang kita kembali ke bot untuk menuju ke destinasi berikutnya, yaitu Pulau Komodo atau Komodo Island. Destinasi kita ketiga hari ini yaitu Pulau Komodo. Kita mau cari komodo di sini. Yeay, satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia.
Kita sudah di Pulau Komodo, guys. Welcome to Komodo National Park, especially Komodo Village. Before we start to trek, in here have some rules, regulation. Don't smoking during the way. Always stay together. Keep distance with dragon 4 until 5 meters. Normally stay behind the local guide. Alright? And the last, don't touch after dragons. Kita sekarang lagi trekking jalan kaki di Pulau Komodo. Tadi milih paketnya yang medium, jadi jalur medium. Mudah-mudahan kita beruntung hari ini bisa ketemu dan melihat langsung. Juga kalau bisa berfoto dari jarak dekat, berfoto dengan Komodo Dragon. Trekking di Kampung Komodo dalam kawasan Taman Nasional Komodo terasa berbeda dari trekking di bukit seperti Pulau Padar. Di sini suasananya lebih hidup karena menyatu dengan perkampungan warga sekaligus habitat dari komodo. Nah, ini perumahan yang ada di Desa Komodo. Rumahnya unik, kayak rumah panggung. Nah, ini dia, kita sudah mulai memasuki area yang ada komodonya. Ini ditandai dengan daerahnya sudah mulai berpagar. Oh, 15 kilo. Sini banyak orang jual oleh-oleh kan? Baju, souvenir, gelang juga nih. Wah, mungkin nanti kita beli nih kaos-kaos nih. Komodo. Ya. Itu ada komodonya tuh. Gede banget, guys. Oh my god. Alhamdulillah kita langsung dapat komodonya. Alhamdulillah kita langsung bisa ngelihat satu komodo lumayan besar ya. Terus tadi kita sudah foto juga dibantu sama tour guide-nya sama strangernya. Nah, jadi inilah habitat asli komodo, guys. Di mana-mana nggak ada lagi, cuman di sini kita bisa melihat. Setelah menemukan satu komodo dan selesai berfoto, perjalanan kembali dilanjutkan. Kali ini langkah terasa lebih berani meski tetap waspada. Rombongan mulai menyusuri jalan bebatuan yang tidak rata sembari menyeberangi sungai, membuat setiap langkah harus lebih hati-hati. Suara batu yang terinjak, gesekan sepatu dengan tanah kering, dan hembusan angin menjadi teman sepanjang perjalanan. Population Komodo dragon so around 1,600, and Komodo not only stay here, he stay 5 islands in Flores. Komodo Island here, Padar Island, Rinca, Gilimotan, and Nusa Korea Island. Yeah, Nusa Korea it's mean like Monkey Island. Yeah, but only 2 islands to visit Komodo. Komodo Island and Rinca Island. Another islands dangerous to see the dragons because there Komodo dragons more aggressive. Tiba-tiba saja guys, ranger memberitahu bahwa di bawah sebuah pohon terdapat seekor komodo lagi. This is a king, madam.
the king. They have a name. This is name Hercules, number 1. Kita habis lihat komodo yang paling besar di sini, kingnya, namanya Hercules. Usianya sudah 40 tahun, guys. Gede banget. Sekarang kita menuju ke bot lagi, kembali ke bot setelah tadi jalan-jalan melihat komodo. Alhamdulillah tadi bisa bertemu, bisa melihat langsung dengan kurang lebih 3 ekor komodo. Nah, kita kembali ke bot. Katanya hari ini kita dapat makan siang. Thank you very much. Thank you. If you don't mind, maybe you won't give some appreciation for the ranger, guys. Thank you very much. Ngasih sesuatu buat ranger katanya. Dari Pulau Komodo, kami melanjutkan ke destinasi berikutnya, yaitu Taka Makassar. Taka Makassar adalah salah satu destinasi ikonik yang terletak di sekitar Labuan Bajo. Tempat ini unik karena berupa gundukan pasir putih kecil di tengah laut yang hanya muncul jelas saat air laut sedang surut. Dede Pasal lagi antri untuk Tengah. Terus. Full. Nah, ini kita sedang berada di Taka Makassar namanya. Ini teman-teman kita satu rombongan tadi, satu bot lagi turun menuju ke Taka Makassar. Taka Makassar, ini namanya Taka Makassar, guys. Pasir yang berada di tengah-tengah laut. Taka Makassar itu adalah gugusan pasir yang dangkal yang membentuk huruf U. Dan di sini banyak orang berenang. Ini airnya banyak sekali orang di sini. Ini adalah salah satu tujuan wajib yang dikunjungi bagi para wisatawan yang ada di Labuan Bajo, selain Pulau Komodo, Pulau Padar, dan yang lainnya. Nama Taka Makassar konon karena dulu nelayan dari Makassar sering singgah di sini. Luasnya kecil, bahkan bisa dikelilingi hanya dalam beberapa menit. Saat air pasang, sebagian besar pasir bisa terendam air, jadi terlihat seperti hilang. Taka Makassar itu bukan tempat untuk eksplor lama, tapi lebih ke spot singgah yang cantik dan menenangkan. Biasanya jadi salah satu highlight dalam one day trip Labuan Bajo karena keindahannya yang unik dan berbeda dari pulau-pulau lain. Airnya jernih sekali, dan saking jernihnya terlihat ikan-ikan kecil yang sedang bermain-main. Air lautnya terlihat sangat jernih, tampak seperti kaca bening, gradasinya cantik. Bening di tepi gosong pasir, lalu berubah toska. Kemudian biru lebih dalam sedikit menjauh. Airnya yang dangkal membuat Taka Makassar cocok untuk berenang santai atau sekedar bermain air. Tempat ini juga sangat cocok untuk snorkeling, apalagi bagi yang pemula. Kami juga latihan snorkeling di sini sebelum snorkeling sesungguhnya di Mantap Point.
Dari Taka Makassar, kami lanjut ke destinasi kelima yaitu Manta Point. Go, mantap, lot of mantap, go. Langsung lompat, ayo langsung mantap di bawah, banyak banget, ada 1000. Nah, ini Manta Point ini. Tempat orang berburu pari manta, atau di sini namanya manta. Nah, itu Raisa dan Pasha sedang snorkeling melihat manta. Lagi ada manta di bawah, mereka lagi lihat manta karena mantanya ini tidak setiap saat ada, jadi ada kalanya kita susah menemui manta. Nah, ini sedang ada manta, katanya mantanya lagi banyak-banyaknya. Permisi, mau turun? Ya silakan langsung belakang. Nanti Kak. Nah, ini Mas Fuad mau berenang juga nih. Sudah. Oke. Guys. Ini adalah lokasi Manta Point. Ini view-nya. Oh, mereka semakin jauh ke sana mengikuti arus. Kita kali ini nggak ikut berenang, kita di atas boot saja menunggu anak-anak. Ini suasana di atas boot. Oh, ada beberapa orang juga yang tidak ikut berenang. Bro, minta anak dong. Snorkeling di Manta Point sudah selesai. Sekarang kita lanjut. Ini mau menuju ke spot yang ada kura-kuranya. Kita lihat bagaimana spot itu, seseru apakah. Ikuti terus guys. Ini Raisa dan Pasha setelah tadi snorkeling masih menggunakan life jacket dan alat snorkeling. Ya kak, mereka akan berenang lagi nanti. Nah, ini sekarang kita tiba di destinasi terakhir, namanya apa ya tadi ya, Turtle Point ya, jika tidak salah. Di sini di bawah permukaan air laut ini kita bisa menjumpai turtle atau kura-kura. Ya, itu dia Raisa. Raisa sudah turun. Ya, itu dia
Muhammad Adila Prasa juga sudah terjun ke air. Dia mulai mendekat ke kakaknya. Ini air laut ya, kelihatannya aja yang tenang guys, tapi sebenarnya ini arusnya lumayan deras. Tuh lihat, mereka sudah terbawa ombak hanyut ke arah belakang dari boat. Siaba Island atau yang sering disebut Turtle Point adalah salah satu spot snorkeling terbaik di kawasan Taman Nasional Komodo. Tempat ini terkenal sebagai habitat alami penyu laut, terutama penyu hijau. Airnya sangat jernih dengan gradasi biru kehijauan dan arusnya relatif tenang dibanding spot lain, jadi lebih aman dan nyaman. Snorkeling di Siaba Island ini menjadi penutup dari 6 destinasi yang kami kunjungi hari ini, sekaligus mengakhiri perjalanan dengan suasana tenang, ditemani jernihnya air laut, dan momen indah bersama penyu yang berenang bebas. Alhamdulillah guys, hari ini 6 destinasi yang dituju sudah selesai, dan sekarang saatnya untuk kembali ke pelabuhan dan kembali ke hotel. Saat speedboat mulai kembali menyusuri laut menuju pelabuhan, tubuh terasa capek karena seharian naik turun pulau, trekking, dan snorkeling. Kulit terasa perih karena matahari, rambut kering kena air laut, tapi hati justru terasa penuh haru. One day trip di Labuan Bajo ini mungkin telah usai, tapi setiap langkah, tawa, dan keindahan yang kami lihat akan tersimpan rapi dalam ingatan.